Perkenalkan, nama saya Ignatius Triwicaksono dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Surakarta. Untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Riset Informatika, pada hari ini saya akan mereview jurnal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah yang berjudul Analisis Perbandingan Teknik 3 Dimensi, Rendering Cycle dan If pada Software Blender. Pada abstrak, di sini dijelaskan mengenai penelitian yang membahas perbandingan teknik rendering 3 dimensi antara render cycle dan if, di mana hasil analisis tersebut diharapkan membantu 3D artist untuk menentukan render engine mana yang akan membantu mereka dalam memproses 3D artwork mereka atau karya mereka. Berlanjut pada latar belakang. Pada latar belakang dijelaskan mengenai penggunaan 3 dimensi di berbagai industri seperti game, animasi, dan film. Di sini juga sedikit dijelaskan mengenai apa itu apa itu 3D modeling, apa itu 3 dimensi, apa itu render engine dan cycle. Maksud saya apa itu render engine, cycle, dan if, serta dampaknya pada hasil ukuran file, penggunaan RAM, dan kualitas hasil rendering. Berlanjut pada identifikasi masalah. Di sini dijelaskan bahwa proses rendering membutuhkan waktu yang lama, penggunaan RAM yang besar, namun hasil tidak sesuai dengan keinginan. Itu sebabnya pada rumusan masalah, dijabarkan masalah tersebut menjadi objek yang akan dianalisis. Di antaranya perbandingan kecepatan antar engine, perbandingan ukuran file, dan perbandingan kualitasnya. Masuk kepada batasan masalah. Dijelaskan mengenai batasan-batasan penelitian supaya peneliti tidak salah ambil jalan dan memiliki patokan dalam menganalisis mana yang diantaranya adalah satu, teknik 3D renderingnya adalah menggunakan yang dibandingkan adalah cycle render dan if render. Ini adalah engine dari software Blender. Poin kedua, software yang digunakan adalah Blender 2.81. Pada poin ketiga, model 3D ujinya digunakan menggunakan file berbentuk .blend. Pada poin keempat, pencahayaan yang digunakan adalah 3-point lighting. Pada poin kelima, hasil renderingnya berupa format PNG. Pada poin keenam, resolusinya menggunakan FHD 1920 x 1080 pixel. Parameter yang digunakan untuk mengukur adalah vertis dan tekstur. Background-nya menggunakan warna alpha transparent. Shader-nya yang digunakan adalah shader principal BSDF. Poin ke-10-nya untuk grafik menggunakan program Microsoft Excel. Pada tujuan penelitian, di sini diharapkan bahwa hasil analisis dari kedua engine tersebut dapat ditemukan perbandingannya dari sisi kecepatan render, ukuran file, dan kualitas hasil render. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti dan masyarakat umum. Namun bila diperhatikan lebih seksama, sebenarnya manfaat dari kedua penelitian tersebut sama,
yakni adalah menambah ilmu. Yang menjadi perbedaan bagi peneliti adalah mampu mengimplementasikan ilmu untuk membandingkan kedua teknik tersebut, sedangkan bagi masyarakat umum dapat memperoleh ilmu dan mengetahui perbandingan engine cycle dan engine if dalam merender suatu objek 3 dimensi. Berlanjut ke metode penelitian. Di sini metode penelitian terbagi menjadi 4 tahap, yaitu adalah menentukan tahapan atau prosedur dalam menganalisis. Ini adalah prosedurnya, Ini adalah prosedurnya menurut gambar 3.1. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Yang ketiga adalah menentukan parameter objeknya. Yang keempat adalah melakukan analisa dan pengukuran menggunakan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada metode penelitian ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu model 3 dimensi. Model 3 dimensi itu sendiri berdasarkan dari vertis, edge, dan face. Vertis itu adalah sebuah titik di dalam objek 3 dimensi, di mana apabila dua titik vertis bila digabungkan akan menghasilkan sebuah edge. Apabila memiliki 3 edge, akan menghasilkan sebuah face. Dan dari face tersebut, apabila memiliki 3 face, akan menghasilkan sebuah bidang 3 dimensi. Di sini dapat dilihat pada tabel 3.1, daftar model dan jumlah vertis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut, di mana kodenya menggunakan M dan angka. M ini adalah singkatan dari model. Lalu modelnya berupa ada kapal, gubuk, basemash, pohon, gong, tembikar, awan, meja, kursi, dan karpet. Lalu vertis. Vertisnya tadi sudah saya jelaskan adalah titik dari sebuah bidang 3 dimensi, di mana kapal ini memiliki vertis yang paling besar, yaitu ada di 200.085 vertis. Itu adalah merupakan sebuah vertis yang banyak. Di sini dapat dilihat pada gambar 3.2. Akan saya perbesar. Dapat dilihat model kapal ini begitu rumit, sehingga vertis yang digunakan juga begitu banyak. Di sini terlihat bukan titiknya, melainkan sebuah edge-nya dan face. Sehingga untuk menentukan vertis dari gambar ini agak sulit, karena memang kurang jelas dan dapat dilihat sendiri banyak sekali penggunaan face-nya. Untuk tabel 3.2, daftar tekstur dan jumlah not yang digunakan adalah sebagai berikut. Kode PT ini diambil dari singkatan procedural texture. Lalu texturingnya, ini adalah tekstur yang digunakan dalam parameter nanti. Lalu jumlah node-nya. Jumlah node ini akan saya perlihatkan
Contohnya adalah ini. Ini adalah node, di mana jumlah node ini dapat dilihat dari tabel 3.2, di mana lava, ini adalah contoh lavanya, banyak sekali penggunaan node-nya. Lalu berlanjut pada parameter pengukurannya. Di sini parameter pengukurannya dibagi menjadi 3. Untuk poin yang pertama adalah pengukuran variabel kecepatan rendering menggunakan cycle dan if. Indikator variabelnya yaitu adalah membandingkan kecepatan saat proses rendering pada procedural texture dan modeling dari tabel yang di atas. Skalanya untuk pengukuran adalah berupa dalam bentuk jam, menit, detik, dan milidetik. Untuk poin ketiga, ukuran hasil file rendering, yaitu variabelnya membandingkan ukuran file outputnya pada render. Skala pengukurannya berupa megabyte. Untuk poin ketiga adalah kualitas hasil gambar rendering. Indikator variabelnya adalah membandingkan kualitas gambar hasil dari render cycle dan if. Lalu memberikan kuesioner pada 3D artistnya menggunakan skala 1 sampai 5. Mungkin sekian review saya mengenai analisis ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.